Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan banyak sekali formasi CASN tahun 2024 dan bahkan di sini sudah disampaikan untuk timeline pelaksanaannya diadakan dalam 3 periode, yaitu ada periode 1, periode 2 dan juga periode 3. Nah, di sini kita sebagai guru honorer dan juga teknik honorer, kita kira persiapannya apa? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 persiapan data untuk guru dan juga teknik honorer menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024. Tentunya di sini nanti sebuah upaya agar kita bisa daftar dan juga lulus ya di tahun 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di antara persiapan tersebut untuk yang pertama ini adalah teman-teman pastikan teman-teman telah masuk di Dapodik ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk rekrutmen seleksi P3K guru ini nanti teman-teman harus masuk di Dapodik, atau mungkin juga kalau enggak masuk di Dapodik ini harus memiliki sertifikat pendidik ya dari PPG Prajabatan maupun juga dalam jabatan. Jadi untuk teman-teman guru dan juga teknik honorer untuk bisa ikut seleksi P3K di tahun 2024, pastikan kita ini telah masuk di Dapodik ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini nanti untuk indikasi kita itu masuk Dapodik atau enggaknya dan bisa lanjut atau enggaknya ketika kita masuk di tab yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Maka ketika teman-teman untuk yang guru honorer ini memilih jenis seleksi P3K guru, kemudian untuk yang teknik ini nanti memilih formasi yang P3K teknis, maka jika kita ini enggak masuk dalam Dapodik, maka di sini nanti akan ada peringatan yang seperti ini, yaitu data Anda tidak ditemukan dalam basis data Kemdikbudristek berdasarkan data pelamar P3K guru ya. Silahkan melakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh ketika kita itu terdapat masalah ya di Dapodik kita. Bagi teman-teman yang sudah masuk di Dapodik tentunya sudah sangat aman. Ketika nanti kita memilih formasi P3K guru, maka kita akan bisa melanjutkan. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu dari data Dapodik kita, ini kita terdata sebagai pelamar umum, kemudian di instansi mana, kemudian berikutnya untuk prodi di Dapodik, kemudian juga pendidikan kita bisa pilih, kemudian jabatan kita bisa masuk ya. Ini adalah teman-teman pastikan saat ini telah masuk di Dapodik dan seluruh datanya ini sudah benar. Dan kemudian untuk persiapan yang kedua untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, untuk teman-teman lulusan PPG pastikan teman-teman sudah masuk dalam basis data lulusan PPG Kemdikbudristek, teman-teman. Ketika teman-teman di sini login ya, sudah melakukan pembuatan akun, kemudian memilih jenis seleksi. Ketika kita memilih jenis formasi P3K guru, maka kalau misalkan kita data kelulusannya nggak terdaftar di basis data Kemdikbudristek, maka di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu data nggak ditemukan dalam basis data. Kemudian jika Anda guru silakan hubungi ULT Kemdikbudristek. Kemudian jika Anda adalah pelamar XTHK 2 dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman yang lulusan PPG Rajab, di sini nanti kita diminta untuk melakukan verifikasi PPG Rajab, dan di sini dipastikan teman-teman sudah masuk dalam database Kemdikbudristek. Nah, seperti halnya di sini misalkan saja ini saya sudah memiliki sertifikat pendidik. Kita bisa mengecek, kalau dulunya kita bisa mengecek itu di ppg.ristekdikti.go.id cek serdik. Maka di sini sesuai update tahun 2020 ya, ini adalah kita berpindah ya, yaitu menuju ke pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, contohnya seperti ini, dari serdik yang saya miliki ini adalah nama saya siapa, kemudian perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu mana, kemudian prodinya ini adalah PPG. Kemudian status mahasiswa saat ini kita sudah dinyatakan lulus. Kalau misalkan sudah dipastikan seperti ini, maka teman-teman sudah bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Untuk tutorial cara cek serdik sudah masuk dalam basis data Kemdikbudristek ataukah belum, sudah saya sediakan tutorialnya pada kartu video ini. Silahkan teman-teman bisa dicek ya. Dan kemudian untuk yang ketiga, teman-teman pastikan ini telah verval ijazah di Info GTK. Ini khusus untuk teman-teman yang pelamar P3K guru ya, atau dari jalur guru honorer.
Nah, untuk teman-teman guru honorer di sini kita pastikan telah melakukan verifal ijazah di info GTK. Nah, jangan sampai ketika nanti pendaftaran dibuka, ini nanti kita ternyata prodi dan juga jabatan kosong. Nah, prodi dan jabatan kosong sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu data pendidikan Anda tidak terdaftar di Dapodik. Silahkan perbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek ya, pada aplikasi Verval Dapodik. Meskipun di sini pada dasarnya kita bisa mengatasi solusinya ini, namun ketika pendaftaran dibuka tentunya untuk website itu sangat lemot sekali ya. Jadi kita pastikan mulai dari sekarang ini kita sudah melakukan verifal ijazah kita ini di info GTK teman-teman. Ini sebagai solusi. Memang kalau misalkan di prodi Dapodik ini kita nggak muncul, maka di sini jabatan pun ini juga tidak akan muncul teman-teman. Jadi di sini kita bisa bersiap sejak sekarang untuk dipastikan verifal ijazah kita ini sudah berhasil ya. Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil, maka berikutnya kita akan bisa lanjut seperti ini, yaitu dari data Dapodik kita yang awalnya di sini adalah untuk prodi kosong, jabatan kosong, di sini sudah masuk, yaitu prodi sudah masuk PAI. Kemudian jabatannya karena ijazah kita PAI, maka kita bisa melamar formasi jabatan sebagai ahli pertama guru kelas teman-teman. Dan berikutnya untuk yang keempat, pastikan teman-teman data kependudukannya ini aman Dukcapil ya. Artinya data antara data Dukcapil dengan data di Dapodik ini harus sinkron ya, harus sama teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ketika kita melakukan pembuatan akun SSCASN, di sini nanti kita untuk data NIK dan juga data KK ini harus sinkron semuanya ya. Dan pastikan semuanya telah tervalidasi di data Dukcapil. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk alur seleksi P3K guru tahun sebelumnya, karena nanti sama-sama menggunakan SSCASN, yaitu antara data NIK ini nanti harus sinkron dengan Dukcapil ya, termasuk juga untuk tempat dan atau tanggal lahirnya teman-teman. Nah, di sini nanti seperti halnya kalau misalkan di tahun sebelumnya, ini kan kita yang sudah punya akun di tahun sebelumnya ini harus membuat akun kan di tahun 2023. Begitu juga dengan teman-teman di tahun 2024, ini kita wajib kembali untuk melakukan pembuatan akun. Dan pada saat kita membuat akun SSCASN, maka langkah pertama pendaftaran akun SSCASN itu adalah melakukan pengecekan identitas. Tentunya dengan memasukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, kemudian juga memasukkan nomor kartu keluarga dan lain sebagainya. Maka ketika klik lanjut ini dilakukan validasi data Dukcapil. Nah, jangan sampai nanti kita gagal dikarenakan hal yang sepele ini teman-teman. Dan kemudian untuk yang terakhir di sini teman-teman pastikan untuk status kepegawaiannya ini jelas ya. Apakah teman-teman itu guru, apakah teman-teman itu tenaga kependidikan, misalkan tenaga administrasi, bendahara, operator, atau mungkin juga yang lain sebagainya. Pastikan status kepegawaian ini jelas. Apakah di Dapodik ini kita sebagai seorang guru atau mungkin juga sebagai seorang tenaga administrasi. Tentunya di sini harus sesuai semua teman-teman. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bahwa untuk di tahun ini teman-teman akan dibuka yaitu pendaftaran P3K guru dan juga pendaftaran P3K untuk tenaga kependidikan. Nah, menurut informasi terbaru dari Kemdikbudristek, untuk teman-teman yang guru honorer yang jenis kepegawaiannya sebagai seorang guru, ini adalah nanti kita bisa memilih untuk formasi P3K guru. Sedangkan untuk teman-teman tenaga kependidikan nanti akan diperbolehkan untuk mendaftar mulai dari ijazah SD, SMP, SMA. Ini nanti diarahkan menuju ke pendaftaran P3K teknis teman-teman. Jadi itulah 5 hal yang perlu kita siapkan sejak dini menjelang pendaftaran P3K 2024. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.